جسده وروح إلى روح رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وآله أجمعين ثم إلى آبائه وإخواننا الأنبياء وآله وصحبه أجمعين ثم إلى روح الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي وجمع مشايخ وطائفة وصبرنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه القدر ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه القدر ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Bermula ini satu pasal fil amri di dalam perintah. Amr itu perintah. Bita'ahudil Qur'ani dengan memperhatikan Qur'an. Perintah untuk perhatian sama Qur'an. Jangan sampai gak peduli sama sekali sama Qur'an. Harus ada perhatian ya, sehari semalam itu adalah waktu 10 menit 15 menit buat baca Quran. Jangan 24 jam nggak ada waktu buat tahdzir dan juga ya mewaspadai larangan, boleh larangan atau mewaspadai minta aridin daripada mendatangkan Quran untuk dilupakan. Ya masih hati-hati yang udah hafal Quran, jangan suka mengerjakan yang bisa membawa lupa sama hafalan. Sabata an Abi Musa al-Asy'ari telah subut itu ketok palu ya, sahabat dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Barang ya kan dengar nama sahabat radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Rasulullah sallallahu ta'ahadu hadzal Qur'an. Kudu saling perhatian kalian semua akan ini Quran. Nabi pesan gitu, saling perhatian. Ya, misalnya begini kalau maksudnya saling perhatian tuh saya hafal Quran, misalnya Fatah hafal Quran, kita saling setor menyetor. Coba lo baca, gue dengerin. Dan saya baca, itu ta'ahadu. Jadi emang orang yang hafal Quran punya teman grup yang sama-sama hafal Quran. Jadi ngumpul dah tuh, ngumpul, udah mudah rosah mereka saling menderes ya, ingetin satu sama lain. Fawalladhi nafsi Muhammadin bi, maka demi zat yang diri aku nih, dirinya Muhammad di tangannya, lahua itu maksudnya itu sungguh, huwa bermula Quran asyaddu tafallutan, itu sangat ya, sangat apa namanya, sangat ya, tafallut sangat liar
minal ibili daripada onta fi ukliha di dalam cancangannya yang dipakai tambang itu dipegangin. Jadi kita kudu saling setor menyetor sama teman-teman hafiz Quran supaya apa terjaga. Sebab demi Allah nih kata Nabi Muhammad SAW, itu Quran lebih cepat gitu, lebih cepat lepas, lepas ya, lebih cepat lepasnya daripada ontak lepas daripada cancangannya. Kadang-kadang kita ontak kita pegang ini, kadang-kadang suka lepas juga gitu. Tapi Quran kadang-kadang lebih cepat lagi lepasnya. Biasanya kita apa surat Yasin nggak baca-baca, lupa lagi. Udah dulu apa surat ini nggak diulang-ulang, lupa lagi, lebih cepat. Makanya suruh kudu sering saling ngumpul-ngumpul, saling setoran. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari. Wa an Ibnu Umar, dan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innama mathalu sahibil Quran, hanya saja perumpamaan orang yang hafal Quran. Ada perbedaannya. Orang yang hafal Quran, kama ibil, seperti perumpamaan onta al-mu'aqqarah yang dicangcang. In ahada la ya amsaka, kalau dia perhatiin atas itu onta pasti bisa kepegang tuh onta. Tapi kalau dia lepas itu ya apa namanya tadi ya, ibil dahabat maka pergi. Kita kalau megangin itu nyangcang apa, nyangcang kerbau, nyangcang onta, itu kan kita pegangin nih. Kita lalai itu lepas aja. Tuh Quran begitu cepat banget hafalnya, pas udah lupanya hilang aja. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujur ummati, dipertontonkan atas diriku apa pahala-pahala umat. Jadi apa yang kita kerjain berpahala, antara pahalanya ditontonin menemukan nih itu si anu tuh umatmu tuh amalin segini tuh pahalanya ya Rasulullah. Oh kira-kira dia tuh amalan kita ya Allah dilihatin sama ya kekuburan Muhammad tuh malaikat. Masya Allah. Hatal qadatu, sehingga ya qadatu kotoran, yukhrijuha yang mengeluarkan akan kotoran ar-rajul seorang laki-laki minal masjid daripada masjid, sampai saking adanya pahala yang kecil apapun dipertontonkan sama Muhammad. Seperti kita di dalam masjid, misalnya ada kotoran ayam berak, kita bersihin pakai tisu, kita angkat, begitu dong tuh ada pahalanya. Pahalanya dilaporin sama Muhammad, dilaporin. Wa uridat alayya dzunubu ummati, ya Allah sama juga nih ya. Ini yang takut kita nih. Dan dipertontonkan atasku dosa-dosa umatku. Ya, misalnya kita punya dosa apa misalnya ya, kerjaan dosa kita nih, itu ada dosanya. Ntar dosanya laporin tuh, ya Rasulullah tuh umat tuh kelakuannya tuh, habis kerjaan itu di dosa segini, gitu, diperlihatkan. Pokoknya kita tuh kayak Robiah al-Adawiyah, dia mah kerjaan apa aja niatnya pengen nyenengin hati Nabi Muhammad SAW. Sebab maksiat memang bikin sedih ya Muhammad. Setan keprok tangan, girang, Nabi Muhammad sedih, ya lu mengapa kerjain begitu sih? Bukan jadi kecewa, jadi sedih. Nabi Muhammad sedih jadinya. Setan mah keprok, ya ore bagus terus. Jadi kita kalau lagi berbuat maksiat itu berarti kita girangin setan, bikin sedih Nabi. Ini istilahnya gitu, wa uridot, dan dipertontonkan alai atas udunubu umat, dosa-dosa umatku diperlihatkan. Falam arrodamban a'zama, maka tidaklah aku melihat akan dosa yang paling gede, paling agung, dosa paling gede min suratin minal Qur'an, yaitu dosa daripada satu surat daripada Quran, ayat utiha yang dia diberikan akan itu ayat oleh Rasulullah SAW, summa nasiyah, kemudian dia lupakan itu ayat.
Yang ngaji mau guru surat Yasin sampai hafal Yasin. Enggak lagi diulang lagi, udah enggak diulang lagi, lupa. Itu ya. Oh, udah terus. An Sa'ad bin Ubadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al Qur'ana tsumma nasiyahu. Siapa orang yang baca Quran, maksudnya hafal ya, tsumma nasiyahu, kemudian dia melupakan akan bacaan itu Quran. Laki Allah, maka dia akan berjumpa kepada Allah subhanahu yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Wa huwa ajzam, sedangkan dia dalam keadaan penyakit kusta. Habis ya buat lupa semua. Menghadap Allah dengan badan yang lupa, karena itu penyakitnya menghafal Quran dilupai. Paslun, bermula ini satu pasal fiman nama anwirdi, pada orang itu pada man orang, pada orang nama yang tidur seorang tadi anwirdi, ninggalin wiridannya. Bagaimana kalau kita punya wiridan tiap hari, kemudian kita tinggal, itu sunnah diqodho ya, sunnah diqodho. Kayak kita misalnya pagi biasanya baca wirdul latif, karena bulan Ramadan tuh kagak sanggup baca dari ngantuk berat, habis subuh udah ngantuk berat itu pek. Ntar wirdul latif kita qodho. Ya, kalau kita bangun bayang duha baca. Pernah ini. Nah, ini nih sunnah nih, ajarannya nih. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah, manama, siapa orang yang tidur an hizbi, dari hizibnya. Hizib itu wiridan, rutinitas ya, kerjaan-kerjaan para calon wali, namanya itu hizib. Sama nih, hizib, wirid, ratib, dia juga tuh istilah ya, istilah rutinitas bacaan seorang calon wali. Kan harus punya wirid, ntar baru datang warid. Kalau warid tuh karunia dari langit ke kita, ke hati, namanya warid. Tapi kalau nggak punya wirid, palai sayati warid. Bagaimana warid mau datang, wiridnya ya kagak. Harus punya ya wiridan khusus, bukan wirid umum. Kalau wirid umum itu yang kata wirid habis sembahyang bareng-bareng di masjid, di musola. Tapi sebelum maghrib nih wiridan, itu mau wirid umum, ini mau wirid khusus. Jadi kita punya hubungan yang khusus sama Allah. Apa baca Ratibul Haddad, Ratibul Atos, apa aja. Di sini katanya begitu ya, siapa orang yang tertidur dan pada hizibnya siman malam, awan syai'in, atau dari sesuatu minhu, daripada itu hizib. Faqara'u, maka dia membacakan itu hizib ma baina sadril fajri, akan waktu antara sholat subuh wa saduri dan sadur, kutiba lahu ka'annahu qara'u minal lail, maka dia dicatat baginya seolah-olah dia membaca dari malam hari. Biasanya kita kalau malam hari habis sembahyang tahajud, bacaan kita ini kesiangan. Sunnah ya diqodho sebelum datangnya waktu zuhur. Wan Sulaiman bin Yasar qala Abu Usaid radhiyallahu an, nimtul barihata, tidur aku al-barihata akan semalam, an wirdi, meninggalkan wiridanku. Saya tidur malam ya, sampai lupa baca wiridan, ketiduran. Hatta asbatu, sampai aku bersubuh-subuh. Falam asbatu, maka ketika aku datang subuh-subuh, istarja'tu, maka aku istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi. Istirja itu. Ya kagak baca Ratibul Atos nih semalam sampai bangunin subuh, istirja. Inna lillahi. Wa kana wirdi suratul Baqarah, dan adalah wiridanku yaitu surat Al-Baqarah. Jadi kalau mau tidur bacanya surat Baqarah dulu. Kalau kita kan mau tidur bacanya Tabarok yang pendek. Dia mau tidur bacanya Imam Musa bacanya surat Al-Baqarah tiap malam. Belum tidur di makal baca Baqarah. Pernah itu kejadian, kata dia, saya tertidur
enggak baca surah Baqarah. Faraitu fil manam, maka aku bermimpi di dalam tidur. Ka'anna baqaratan, seolah ada sapi tantahuni menyerang aku. Wah, begitu tidur ngimpi saya. Ada sapi mau nyeruduk gitu, tante itu nyeruduk. Cegah lagi gara-gara nggak dibaca gitu. Roh itu namanya orang yang punya hubungan begitu diingetin. Kalau kita kan nggak punya hubungan sama orang, makanya nggak berdiseruduk. Kita makan aman gua, nggak diseruduk. Emang harus punya hubungan. Ini punya hubungan. Warawa Ibnu Abi Dunya an ba'di hufadzil Quran, dan mereka Imam Ibnu Abi Dunya dari sebagian orang-orang yang hafal Quran. Anau nama lailatan an hizbi, bahwasanya dia pernah tidur di malam hari an hizbi, meninggalkan hizibnya. Tidur malam biasa baca kahfi, malam Jumat nggak baca kahfi, ya ngantuk gitu, tidur malam. Fa'ara, maka aku bermimpi bimanami, di dalam tidurku. Ka'anna qailan, seolah-olah ada orang yang berkata, yaqulu, berkata si qail lahu kepada imam kepada ba'di hufal Quran, kepada sebarang yang hafal Quran. Malam-malam udah ngimpi. Dulu kan mimpi begini, ada orang yang ngomong begini, lagi tidur dia ngimpi ketemu orang begini. Ajib itu, aku heran, aneh itu. Ajib itu, aku ajib itu ajaib, aneh. Aku aneh. Min jismin, dari jisim, itu badan tubuh, dari tubuh. Wa min sehatin, dan dari kesehatan, badannya sehat. Aku aneh, katanya gitu. Wa min patah, dan dari pemuda, udahnya masih muda, badan masih sehat, saya mah aneh. Nama ilal fajri, tidur sampai subuh, nggak ada tahajudnya. Jadi kita ini semua manusia aneh kita ini. Kalau tidur orang ada tahajud pisan, kita dikata orang-orang aneh. Orang aneh mah ya orang gila ya, gitu. Orang gila, orang aneh. Emang apa? Lah iya, orang ada bangun pisan tidur sampai subuh. Orang punya udah ada bangunnya supaya yang witir kayak gitu ya. Ya enggak? Jangan baca sampai kuliah. Wal mautu la yu'manu khotofatu, sedangkan kematian la yu'manu, tidak bisa diamankan. Enggak aman, artinya aman apa? Bahaya. Ya. Sedangkan kematian yaitu bahaya. Khotofatu, apa samberan kematian. Padahal kematian tuh bahaya banget samberannya. Kalau udah datang nggak perlu nungguin tua, nggak perlu nungguin sakit, lagi sehat cetet aja mati. Anak muda banyak banget sekarang yang sekarang nih, anak-anak muda masih sehat badannya, datang ke kematian dicetet aja mati. Itulah bilailin, di dalam kegelapan malam. Idza yasri, apabila berjalan malam tuh udah berjalan set, dia lagi pulas nih, kena sambaran kematian, atau mati. Makanya kudu ada bangun tahajudnya ya, bangun tahajud. Jangan hindari beridan. Al-babu sadis, bermula bab yang ke-6 fi adabil qiraati, dalam adab membaca Quran. Ini sekarang adabnya nih, adab baca Quran. Adal babu, bermula ini bab yang ke-6, bab adab qiraat. Huwa maksudul kitab, ya inilah target maksud kitab. Ya ini saya ngarang kitab Tibian ini nih. Saya mau membahas tentang orang-orang yang membaca Quran harus pakai adab. Adab zahir maupun batin. Wa huwa muntashirun jiddan, dan bermula itu ya adab qiraat muntashir dan banyak sekali, banyak banget. Wa ana usyiru, dan aku berisyarat ila atrofin, kepada beberapa sisi min maqasidi, daripada tujuan-tujuan adab qiraat. Kalau mau disebutin nggak gitu ya, banyak banget. Cuman saya menggunakan beberapa isyar saja.
sepatah dua kata daripada karena karohatal itolati, karena takut bikin kepanjangan, takut kepanjangan kalau disebut gitu. Wa khaufan ala qariyan, takut atas yang membacanya, minal malalati, daripada bosan, terbosan banyak. Wa awal dzalika, maka bermula awalnya itu Adam. Wajib ala qari'i, atas orang yang baca Quran, al-ikhlas, akan ikhlas kama qadamna, sebagaimana belakang. Itu yang pertama, kalau baca Quran niat di hati yang ikhlas. Ya, baca Quran kayak mau zikir kayak mau sholawat kayak mau ngapain aja, itu yang pertama ditanamkan ke hati, niatin yang ikhlas. Wa amrul adab al-Quran, dan menjaga adab bersama Quran, jaga adab kita sama Quran. Yang bagi ayat sadira fi nafsi, maka sepatutnya dia menghadirkan di dalam hatinya, di dalam dirinya, anau yunajillah, bahwasanya dia sedang munajat sama Allah. Waduh, kita ngomong sama gubernur aja gegen, ngomong sama gubernur, apalagi presiden bakal takut. Ini kita kalau baca Quran tuh hadirin punya perasaan kita lagi ngomong sama Allah, lagi ngomong. Wa yakrahu wala haliman yarallah, dan hendaklah dia membaca Quran atas keadaan orang yang melihat akan Allah. Kalau bisa begitu dia baca Quran seolah-olah dia ngeliat Allah. Di depan dia tuh ada Allah lagi dia lihat. Fa innahu, maka sesungguhnya keadaan siman ilam yakun yarau, kalau dia nggak bisa ngelihat Allah, maka musyahadah namanya, nggak bisa, itu makan berat. Fa innallaha yarau, maka yakini Allah ngeliatin dia. Kalau kita lagi baca Quran, Allah ngeliatin kita, gitu ya. Hadirin tuh, itu adabnya. Paslun, bermula ini satu pasal, wayang bagi idza al-qira'ata, dan sepatutnya apabila dia mau baca Quran, ayunadzifa, bahwa dia mensucikan atau membersihkan fahu, akan mulutnya. Fahu itu isim asmul khamsah ya. Fahu jadi maf'ul, alamat nasabnya alif. Bisiwaki, dengan siwak. Kalau baca Quran gosok-gosok dulu mulutnya dengan siwak. Wa ghairi, selain siwak, apa yang dari siwak kalau enggak betul. Wal ikhtiyar fi siwak, dan bermula yang terpilih pada siwak ayakuna, yaitu bahwa ada siwak biudin, dengan kayu min arok, kayu arok ya, yang itu orang pergi haji. Yang orang pada pergi haji tuh pulang bawa siwak, itu kayu arok, itu yang paling afdol. Di dalamnya mengandung ya zat-zat pembersih bakteri yang di mulut. Karena pernah ada orang datang kepada orang soleh, ngeluhnya sariawan mulu gitu ya orang soleh, apa nih saya punya sariawan. Kata orang soleh mulu kayak gak siwak. Emang siwak apa? Itu siwak membunuh bakteri sariawan. Sariawan gak bakal tumbuh kalau pakai siwak. Bener, pulang dipraktek. Ada begitu. Ada orang datang lagi sakit gigi, aduh ya udah gini. Emang lu gak pakai siwak? Ada orang ngadu lagi, datang lagi, ya apa itu, bau mulut tak sedap. Lah emang lu gak pakai siwak? Itu jadi bakteri apa, semua yang berkaitan sama mulut jawabannya ternyata siwak aja. Dan siwak itu kayak siwak yang kayak arok itu bisa membunuh bakteri-bakteri yang menimbulkan sariawan, gigi, bau mulut tak sedap gitu. Waya juzu bisa, dan boleh siwak dengan dengan sisanya daripada kayu-kayu. Kalau nggak ada kayu arok ya kayu apa aja boleh, rambutan kayak kayu cabai, kayu-kayu dah. Wabikul lima yang zibu, dan dengan tiap-tiap perkara yang bisa membersihkan, apa aja yang bisa membersihkan. Kalau hirqati al khasanati, seperti bujur yang kasar, pakai bujur yang kasar boleh. Wal asnan, dan perkara-perkara yang kasar boleh. Pakai sikat gigi boleh. Siwak gitu ya. Pokoknya dari sana itu. Wa fi usulihi bil usbu al khasanah salasat ujuhin, dan di dalam menghasilkan siwak dengan jari nih
Al-qasanati yang kasar. Salah satu ada 3 pendapat di ashab Syafi'i kepada murid-murid Imam Syafi'i. Jadi berbeda pendapat ya murid-murid Imam Syafi'i tentang siwak pakai jari tangan. Jari tangan yang kasar boleh nggak? Kalau jari tangan yang kayak gini lembut nih, yang kagak pernah megang keras ya. Ya kalau kayak Bang Oyan tuh kan suka megang coran nih mah kasar kali. Ada tajam-tajamnya sini tuh pada bolong-bolong gitu ya. Atau kayak si Budi habis ngecor langsung pada bledes gitu. Itu bisa buat siwak apa enggak? 3 pendapat ya. Asyarwa annahu la yahsulu. Yang paling masyhur, paling populer kalau jari nggak bisa pakai siwak. Jari pribadi ya. Kalau jari teman bisa, jari teman. Karena terpisah kan dia. Terpisah. Kalau yang masih satu jus sama kita nggak bisa. Kita nggak siwak nih, Bapak minum jari Pak. Dikelepak. Boleh, kalau yang terpisah, kalau yang terhubung nggak bisa. Wasani yahsulu, dan bermula pendapat yang kedua yahsulu hasil, oh bisa. Pendapat kedua lemah ya, yang kedua dia berani lah. Yang masyhur nggak bisa. Wasal itu, dan bermula yang ketiga yahsulu hasil. Ilam yajidira, kalau dia nggak mendapatin selain jarinya. Kalau dia nggak dapetin selain jari, emang ada jari doang, nggak ada kayu siwak, nggak ada ini, nggak susah, boleh. Walayasulu, dan kagak hasil in wajada, kalau ada siwak mah, ada siwak di rumah ketinggalan, ya udah pulang balik. Kayak cerita Sidil Walid dari orang Segap Walid ya kan gitu ya. Dia kan punya istri muda di sono di Pulau Banteng, Bogor, Tajur Bogor ya. Iya. Itu kadang-kadang katanya kalau dari Tebet udah sampai Pasar Minggu kan udah jauh tuh. Supir udah PKI ada yang ketinggalan. Apaan Walid? Siwak tinggalan. Balik lagi putar balik. Itu yang perhatian sama siwak. Kayak HP jadi begitu. Bisa lebih dari HP. Kita ngaji nih, HP tinggal muter padahal. Belum HP tinggalan gitu. Kalau siwak tinggal ya udah baik. Tapi orang soleh wah itu udah sampai Pasar Minggu dari Tebet kan jauh Pasar Minggu. Balik lagi. Apa? Siwak tinggalan. Bukan di sana ada siwak, iya di sana kalau ada, kalau nggak ada nggak pakai siwak kita sekolah, balik lagi gitu. Cerita sebenarnya gitu. Wayastaku, dan dia bersiwak irto ardon ya, lebarnya. Jadi kalau siwak ngambilnya adalah lebar begini ya, bukan begini, bukan kan namanya tinggi ya, tinggi maksudnya nyamping ardon tuh. Mubtadi'an, hanya memulai biljani bil aiman, dari pihak yang kanan, min fami, dari mulutnya. Ini pakai siwak dari sebelah kanan ya, dari arah mulut. Wayan wibi iltian bisunnah, dan dia niat dengan siwak melakukan sunnah. Niatin sunnah, aku niat sunnah siwak gitu. Jangan selalu gosok, nggak dapat pahala kalau gosok doang. Ya, tapi kalau kita niat, saya niat sunnah siwak, nah ada persoalan. Qala ba'dul ulama, berkata semua yaqulu idal istiaq, berkata iya atau berdoa iya ketika siwak. Kalau pakai siwak ada doanya nih. Yang suka pakai siwak ada doanya. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahim. Ya Allah, berkahkanlah untuk aku fihi, di dalam siwak, ya arhamar rahim. Ya Allah, berkahin nih siwak saya. Ya Allah, berkahin siwak saya. Bisa jadi berkah antar mulutnya, doanya jadi mustajab, perkataannya jadi berkesan sama orang. Kalau dia ceramah, kalau dia ngomong, orang enak aja dengar ceramah dia. Kenapa? Karena ada berkahnya siwak. Sampai mau khotbah aja, mau ceramah pakai siwak. Begitu nyampein kata-katanya, berkesan. Hadisnya fasih, ceramahnya ada ruhnya. Itu pengaruh siwak begitu. Itu namanya alamat siwak yang berkah. Qala al-Mawardi, berkata Imam Mawardi, min ashabi Syafi'i, daripada murid-murid Imam Syafi'i. Ayustahabu ayastaka, dan sunnah bahwa bersiwak dia fi dhahil asan, pada bagian luar gigi, wabati, dan bagian dalam gigi. Jadi bagian luar, bagian dalam gosok ya. Ini kan luar nih. Nah, bagian dalam. Yang bagian dalam sini.
Wa yamuru siwak ala atrafi asnani, dan dia memperjalankan akan siwaknya dijalanin ya, siwak jalan putar itu di atas atraf asnani, bagian pinggir-pinggir gigi, pinggir-pinggir giginya. Ini pinggir-pinggir, bukan ininya, pinggirnya. Wa karosi adrosi, dan bagian karosi adrosi, bagian tengah-tengah gusi-gusinya, bagian tengah-tengah ya gusinya. Wa saqfi halqihi, dan langit-langit tenggorokannya. Langit-langit tenggorokan juga digosok sama siwak dengan cara imroron rofikon, dengan jalan yang lembut, jangan keras-keras, ntar berdarah ya. Kalau berkata ulama, wa yang bagi istawa bi'udin mutawasitin, dan sepatutnya bahwa dia bersiwak dengan kayu yang sedang ya. Maksud sedang bagaimana? La syadidal yabusah, tidak sangat kering. Jangan pakai siwak kering banget, jangan. Ya, itu bisa bikin berdarah gigi mulut. Wala syarruta, jangan sampai biasa banget siwak lepek, kagak ada keras-kerasnya, ya letoy jadinya nggak bisa gosok. Sedang. Qala fa inistada ya basu layyanahu bil mai, maka jika sangat keras siwaknya maka ia lembutkan dengan air. Kalau siwak keras banget nih, lembutin pakai air. Wala ba'sa bistimal siwak ghairihi, dan tidak mengapa menggunakan siwak ghairihi, orang lain. Boleh siwak orang lain dipakai, tapi dengan syarat biidnihi, izin dulu. Ini minjem siwak nih. Udah buat gua aja dah, gua gak terusin. Kalau kita mah emang tradisi Jember ya, orang Indonesia. Kalau orang Arab mah kagak. Waktu lagi pergi haji begitu, pakai siwak nih kita. Orang Arab, akhi, ista'ir siwak. Busukun, ambil lagi, sambil semuanya mikirin mana di Masjidil Haram lagi, kagak khusus bayang, gara-gara mikir siwak. Ya begitu pulang buang aja langsung. Orang sanggup kita makainya. Itu biasa itu, pinjem itu. Nah, kita mah gak sanggup ya kalau orang Indonesia mah. Orang Arab mah biasa. Itu saking setia kawan bagaimana itu ya. Iya. Dan kita kenal kagak apa kagak sih, main pinjem baik. Minjemnya udah megang lagi, akhi siwak astair. Fadol, gosoknya kenapa? Udah gini dimasukin lagi kantong kita lagi. Uang, pernah kita buang. Mbaknya kagak khusus mikirin siwak wae. Siwak buang, dipakai di sini wala ba'sa, dan tidak mengapa bistikmali siwak juga dengan menggunakan siwak orang lain. Biizni, dengan izinnya. Wa ma idza kana fa munajisan bidamin aw ghairihi, dan adapun apabila mulutnya itu najis dengan sebab berdarah punya najis atau darah, fa inna yuqra'u Quran, maka sesungguhnya dimakruhkan baginya membaca Quran qabla ghusli, sebelum dicuci itu mulut. Wal yahrumu, apakah haram? Kira haram apakah enggak sih? Qala Ruyani bin Syafi'i, berkata Imam Ruyani daripada murid-murid Imam Syafi'i Anwar dari ayahnya, ya tamilnya ini mungkin dua pendapat. Wal asah Allah yahrumu, tapi yang sahih enggak haram sih. Kalau berdarah enggak kita usin. Paslon, bermulai bakal yustahabu ayaqra'a, disunahkan bahwa membaca Quran wa wala tahara, sedangkan dia di atas berwudu. Sunnah ya. Baca Quran punya wud. Kalau megang Quran wajib. Megang Quran wajib punya wudu, tapi kalau baca Quran enggak megang, baca doang. Makanya ada qiraat. Kalau qiraat biasanya itu membaca enggak megang. Kalau baca megang namanya tilawatul Quran. Tilawah itu baca baru megang ya. Nah ini yustahabu, disunahkan membaca Quran wa wal, sedangkan dia di atas berwudu. Fa in qara'a, maka jika dia membaca Quran muhditsan, hanya punya hadas, belum wudu baca Quran, hukumnya apa? Jaza, maka boleh. Tapi enggak sunnah ya, enggak dapat bahas sunnah, boleh aja. Bi ijma'il muslimin, sepakat ulama-ulama Islam membolehkan baca Quran tanpa wudu. Wal hadis fi katsirah ma'rufah, hadis-hadisnya di dalam bolehnya itu banyak, masyhur, ma'ruf. Qala Imamul Haramain, berkata Imam Haramain, wala yuqalu irtakaba makruh, dan tidak dikatakan dia melakukan kemakruh, tapi enggak dikatakan makruh lu baca Quran enggak punya wudu, enggak makruh, jaza, mubah, masih di atas makruh ya,
mubah, nggak makruh kata Imam Haramain. Bal huwa tarikun lil afdol, bahkan itu orang yang punya hadas baca Quran tarikun lil afdol, meninggalkan yang utama. Utamanya pakai wudu. Kalau nggak pakai wudu ya kagak utama, boleh aja baca Quran. Fa ilam yajid al-ma'a, maka jika dia tidak mendapatkan air gimana? Tayammama, maka dia bertayamum. Wal mustahadha fi zamanil mahkum bi anna tuhurun hukmu hukmul muhdits. Bermula perempuan mustahadhah pada zaman yang dihukumkan mustahadhah bi anna tuhurun hukmu, bakal dengan bahwasanya ya itu zamanul mahkum disebut suci hukumnya. Hukmuha hukmul muhdits, hukumnya mustahadhah sama seperti hukum orang berhadas. Boleh ya, perempuan mustahadhah tuh perempuan yang keluar darah, pendarahan, ya darahnya ngalir aja. Gimana itu perempuan yang mimisan, ya mimisan, kelamin bawahnya mimisan, berdarah aja, baca Quran bagian hukumnya sama kayak orang hadas, boleh ya. Wa amal junub wal haid, adapun orang junub mah kayak habis ngimpi, ya kayak 3 orang di sini tidur ngimpi, 3-nya bareng semua, Boim, ya Alitosa, ya enggak, sama Semi, junub, jundusin baca Quran, gimana itu? Ya belum mandi. Wal haid, dan orang yang haid fa'in au yahrumu, itu mah haram ya. Alaihi, ma atas keduanya, yang junub maupun yang haid, qiraatul Quran, apa? Baca Quran. Haram kalau junub mah. Yang boleh berhadas. Berhadas. Beda kalau junub mah keluar sperma, ya. Kalau hadas mah keluar kencing, keluar kentut, itu berhadas. Kalau junub keluar sperma. Haram baca Quran. Sawaun kana ayatan, sama aja bacanya cuman timbang seayat. Walaupun seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Haram, ya. Au aqall minha, atau sedikit daripada 1 ayat, setengah ayat, haram juga, nggak boleh kalau lagi junub, lagi haid. Banyak tuh pesan-pesan Quran perempuan kalau lagi haid suruh baca Quran aja ya, nggak baca tibian kali dia, nggak baca tibian mah dia takut ya. Ya kemudian waya juzu, dan bolehlah bagi orang yang junub maupun yang haid ijra'ul Quran ala qalbihima, ya menjalankan Quran atas hati keduanya, min ghairi talaffuzin bi, tanpa melafazkan. Kalau cuma di hati dia jalanin Quran boleh ya, yang penting jangan ini nih, jangan di lisan, dilafazin, diucapin. Kalau di hati boleh. Wa yajuzu law manadhar fil musafi, dan boleh bagi orang yang junub sama orang haid an-nazar, apa memandang, fil musafi di mushaf, wa imraru alal qalbi, dan memperjalankan Quran di atas hati. Boleh Quran dibukain sama anaknya bisa gitu, yang lihat di Quran gitu tuh, dia baca pakai hati. Boleh ya, yang nggak boleh dilafazin, yang nggak boleh megangnya. Wa ajma'al muslimun, dan sepakat ulama muslim ala jawazi tasbih wa tahlil, di atas boleh tasbih, tahlil, tahmid, takbir, sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ghairi dzalik, dan selain itu semua minal azkar, daripada zikir-zikir lil junub wal haid, bagi orang junub maupun orang haid. Quran aja yang nggak boleh ya. Kalau tasbih, tahlil, sholawat sama Nabi, baca-baca hadrah basaudan gitu, ya baca-baca ratib gitu, boleh. Qala sabuna, berkata sahabat kita, wa kadza idza qala, begitu juga apabila mengucap orang yang junub sama orang yang haid, li insanin, kepada manusia, misalnya khudil kitab bikuwah, itu Quran tuh, ya kan, itu khudil kitab bikuwah. Kita ngomong sama orang lagi haid, lagi junub, khudil kitab bikuwah, pegang kitab yang kenceng, ntar jatuh, makanya pakai bahasa Quran ngomongnya. Bagaimana itu? Boleh, boleh, gitu ya. Wa qasada bi ghair Quran, tapi dia bermaksud dengan ucapan itu bukan Quran, bukan cuma dia pakai bahasa Arabnya dari Quran, boleh. Bahwa jaizun, maka itu namanya boleh. Wa kadza mas'ud, dan begitu juga yang menyerupainya, ya boleh.
Wa yajuzu lahu, dan boleh bagi orang yang haid junub ayakula indal musibah, bahwa berkata orang lagi junub lagi musibah, ketika dapat musibah dia ngomong gini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh ya? Karena bukan baca Quran, itu mah lagi zikir sih. Zikir. Di dalam yang sudal Quran apabila tidak bermaksud keduanya akan Quran. Misalnya yang junub haid ngomong inna lillahi, jangan punya tujuan baca Quran. Zikir aja. Qala sabuna, berkata sahabat kita Khurasaniyun, orang-orang Irak, wa yajuzu ayakula, boleh bahwa berkata orang yang junub sama yang haid inda rukub dabah, ketika naik motor atau naik mobil, naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, lagi junub baca itu boleh. Itu lagi doa naik motor, doa naik mobil. Wa inda doa, boleh juga ketika doa, disuruh doa pas kita lagi junub, diundang selamatan, orang pakai mandi takut ketinggalan. Langsung berangkat baik, udah pakai sarung betul. Orang pada ngomong ini kayak botol rebus ini, botol rebus dia, ada yang junub belum mandi kayaknya. Lepas suruh baca doa, udah baca doa dia, doanya ini baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh baca itu. Syaratnya di dalam yang sudah qiraat, apabila dia tidak bermaksud ya akan qiraat baca Quran. Qala Imam Haramin, berkata Imam Haramin, fa idza qal junub, maka apabila orang junub berkata bismillah walhamdulillah, fa in qasal Quran asok, kalau dia maksudnya Quran maksiat, dia dosa tuh. Walaupun cuma setengah ayat, bismillah kan setengah ayat, alhamdulillah setengah ayat, dia niat baca Quran, maksiat, dia dosa dia. Dan pasal zikir, kalau dia tujuannya zikir, awalam atau enggak punya tujuan apa-apa, ngucap aja, lam ya'tham, maka tidak berdosa. Wa yajuzu lahu, dan boleh bagi keduanya, orang junub maupun orang yang haid, qiraatu manusikhat, apa membaca Quran yang udah dinasah, yang udah diganti ya, disalin, naskahnya udah diganti. Tilawah seperti 8, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farju ma'al battata. Boleh cuma bukan ayat Quran, udah dinasah ya. Paslun, bermulai pasal idza lam yajidil junub wal aid ma'an tayammama, apabila tidak mendapatkan orang junub atau orang haid akan air, maka dia bertayamum. Kalau nggak ada air ya harus tayamum. Pengen baca Quran mah gitu, orang junub. Wa yubawal qiraatu wa sholatu wa ghairima, dan boleh bagi ya si junub tadi atau si haid membaca Quran. Kalau udah tayamum mah boleh baca Quran, boleh sholat, wa ghairima, dan selain keduanya boleh. Fa in hadatsa, maka jika hadas, udah tayamum gimana kentut, habis tayamum kan kentut, berarti hadas kecil. Urimat alaihi sholatu, diharamkan atas dia sembahyang. Haram kalau sembahyang mah kalau hadas. Tapi walam tahrul qiraat, tapi enggak haram baca Quran. Baca Quran mah enggak haram. Nah, tadi kan junub, kita udah tayamum, habis tayamum kentut. Kalau buat sembahyang enggak boleh, haram. Ya kan? Tapi kalau buat baca Quran hukumnya boleh baca Quran mah. Iya. Kayak kita orang punya wudu baca Quran kan boleh. Tapi kalau enggak punya wudu, sembahyang boleh enggak? Haram ya. Wal julus fil masjidi, dan duduk di masjid boleh ya, duduk di masjid udah tayamum berkentut. Wabari mana selain keduanya, mimma la yahrumu, dari perkara yang tidak haram atas orang yang berhadas. Kama lawi tawassala, sebagaimana dia mandi, kita mandi junub, kita punya junub, mandi, habis mandi kentut, sumah dasa, kemudian dia hadas kentut, kan itu boleh dia baca Quran, boleh duduk di masjid. Tadi emang nggak boleh, orang belum mandi junub. Makanya kalau yang cuma ngimpi di masjid tuh ngimpi junub, langsung diurut keluar. Kalau diem haram. Jadi takut kali, ntar saya dimedi lagi luar. Ya udah, itu beda. Yang baik situ jangan. Wa hadza mimma yus'alu anhu, dan inilah perkara yang suka menjadi teka-teki, tebak-tebakan. Ini suka tebak-tebakan nih. Wa istaghrabu, dan dianggap antik. Dianggap antik ini pertanyaan atau tebak-tebakan. Apa itu? Fayuqalu, makanya junubun yumna'u minas sholati, ada orang junub dilarang sholat. Wala yumna'u min Qur'ani, tapi enggak dilarang baca Quran. Wal julus fil masjidi, dan duduk di masjid min ghairi daruratin, tanpa darurat.
Kaifa suratu? Coba tebak gimana itu bentuknya. Bentuknya gimana? Ada orang junub dilarang sembahyang, nggak dilarang baca itu orang junub yang habis terus kentut, ya kan? Sembahyang dilarang, baca Quran maka gitu. Jawab atau tebakan namanya. Fahada suratu, maka inilah suratnya ya. Surat itu bentuknya, bentuk jawaban. Tsumala farqa, kemudian tidak ada perbedaan fima dzakarna di dalam yang kami sebutkan baina tayammum junub bil hadar was safar, antara tayamum junub orang yang hadir maupun yang safar. Sama aja. Tayamum mah mau dalam keadaan di kota kayak luar kota, lagi keluar gitu musafir, sama aja. Tidak ada perbedaan. Wa dzakara ba'du ashabi syafi'in, menyebutkan sebagian sahabat musabi anna idza tayammum fil hadar, apabila dia tayamum fil hadar di dalam kota, di rumah. Tayamum di rumah fil hadar. Istaba sholatu, maka boleh apa sholat. Wala yakra'u ba'da, dan tapi nggak boleh membaca setelah sholat gitu ya. Nggak boleh baca Quran habis sembahyang ya, nggak boleh. Misalnya kita lagi nggak kemana-mana di rumah nih, ya kan, tayamum ini buat sembahyang, habis sembahyang ya udah buat sembahyang doang, nggak boleh lagi buat baca Quran. Kalau baca Quran kan ya tayamum lagi gitu. Kalau tayamum kan buat satu kewajiban. Walau di masjid, nggak boleh duduk di masjid. Wah sahih jauh, tapi yang sahih boleh sih. Itu kan ngikutin sembahyang baca Quran duduk boleh. Kamu kata. Walau tayammama, terbalik itu, tak dulu baru iya. Ya. Walau tayam. Coba kalau iya dulu baru tak, bagaimana bacanya? Walau ya tamama maksudnya. Kalau ngomong tayamum. Lau tayammama, seandainya seorang tayamum wa sholat dan sembahyang wa qara'a dan baca summa ra'a ma'an, kemudian dia lihat air, yalzamu istimar, maka wajib akan dia mempergunakan air. Dia tayamum, habis tayamum dia sembahyang baca Quran, lihat air, ya udah ulang lagi. Mau dipakai tuh. Ramu alaihi qiraat, maka haram atasnya baca Quran. Wajib mayarumu, dan perkara yang haram atas junub hatta yang sampai dia mandi, haram sampai mandi. Kalau udah mandi baru boleh. Walau tayamama, dan seandainya seorang tayamum wa sholat sembahyang wa Quran membaca sumar tayamum, kemudian dia pengen tayamum li hadatsin, karena hadas atau karena fardu yang lain lagi atau selain itu. Karena rumah lahir qiraatul madzhab, maka sungguh tidak haram atas dia membaca Quran atas mazhab yang sahih yang mukhtar. Ya, seandainya orang tayamum kemudian sholat, kemudian baca Quran, kemudian dia pengen tayamum karena hadas, ya kan? Pengen tayamum karena hadas atau karena melakukan fardu yang lain. Pengen tayamum, ya, itu enggak haram ya baca Quran. Baca Quran mah enggak apa-apa. Ya. Kalau hadas mah wa fi wajhi baca Syafi'i la yajuzu, tapi di bagian pendapat ada mengatakan mazhab pendapat murid-murid Syafi'i katanya nggak boleh wal ma'ruf awal, tapi yang lebih top yang pertama yang ma'ruf. Ngomongin hukum dulu ya, masih ngomongin hukum nih. Amma idza lam yajid junub ma'an wala turaban, bagaimana ya? Adapun orang yang tidak mendapatkan junub, adapun apabila tidak mendapatkan al junubu, orang junub, ma'an kagak ada air, wala turaban kagak ada tanah nggak ada, air nggak ada. Fa inna yusolli li hormatil waqti, maka sesungguhnya itu orang sholat aja untuk menghormat waktu, ala hasbi ali, atas keadaan dirinya. Kayak kita di pesawat kalau umroh, misalnya waktu umroh kan itu nggak ada air di atas pesawat, ya kan, nggak ada tanah. Kayak bayang gimana? Hormat waktu aja, nggak usah ngusap-ngusap pesawat, apa namanya, bangku pesawat. Bapak-bapak waktu saya pergi aja gitu di ada kepala kloter. Sekarang sudah masuk waktunya sholat. Jadi silahkan bapak-bapak bertayamum di situ di belakang bangku pesawat, bisa buat tayamum. Hadirkan seolah-olah ada debu di situ. Dan sembahyang pakai seolah-olah ya. Nah, itu nggak paham. Sholat aja hormat waktu, Allahu Akbar, udah. Ntar sampai di hotel ulang sembahyang gitu, ayo gampang. Ngapa ribet-ribet pakai tayamum? Hormat waktu aja nih. Perkataan Imam Nawawi,
Amma idalam yajid, adapun apabila tidak menemukan orang yang junub, sama kayak kita orang hadas kayak gitu, nggak ada air atau berarti sholat aja. Dan menghormati waktu, sebab jangan sampai keluar waktu nggak diisi sama sholat, maksiat besar. Mendingan kita sholat, nggak haram itu. Sholat nggak pakai wudhu, lah kan nggak ada air, nggak ada tayamum, ini darurat tak boleh. Wa yahrum al qiraatu kharija sholati, dan haram atas dia baca Quran di luar sholat. Jadi boleh ya baca Quran di dalam sholat, baca Fatihah aja tapi jangan lebih dari Fatihah. Kalau baca Quran di luar sholat nggak boleh, haram ya, nggak boleh. Boleh juga hanya sholat ya. Wa yahrum al ayaqra fi sholati, dan haram atas dia membaca Quran di dalam sholat mazada, barang yang lebih di atas baca Fatihah. Fatihah aja. Baca Fatihah aja. Kalau junub, bukan hadas. Kalau hadas mah kayak kita nggak punya wudhu di pesawat, Allah, Fatihah surat itu boleh. Hadas. Kalau junub nih ngimpi kita junub, terus ngimpi set, waduh nggak ada air, nggak ada tayang, nggak ada tanah, gimana? Bayang dah hormat waktu, nggak apa-apa, ngepet bayang aja. Allah. Tapi batasin, hanya baca Fatihah aja, jangan baca surat, haram. Wal yahrum al qiraatul Fatihah, apakah haram atau dia baca Fatihah? Kalau baca Fatihah bagaimana? Kan Fatihah Quran. Bagaimana baca Fatihah? Fi wajhani pendapat Azam Mukhtar la yahrumu. Enggak haram kalau Fatihah mah, bal yajibu, wajib kan Fatihah mah rukun sembahyang. Wajib baca. Fa inna sholata la tasihu, maka sesungguhnya salat tidak sah illa biya kecuali dengan Fatihah. Lah sembahyang mah kagak sah kalau mau baca Fatihah. Jadi Fatihah wajib walaupun lagi junub. Wa kama jazalatu li darurati, sebagaimana boleh sholat bagi darurat mal janabat serta junub, tajuzul qiraat, boleh baca Quran. Ya sembayang aja boleh, sembayang yang lebih berat boleh, apalagi baca Quran ya boleh lagi, yang di dalam sholat ya, tapi jangan lebih dari Fatihah. Wa tani, pendapat kedua, la yajuzu, katanya nggak boleh baca Fatihah. Pendapat kedua nggak boleh baca Fatihah juga, boleh sembayang, nggak boleh baca Fatihah. Ini bagaimana? Baliyati bil azkar, bahkan dia akan tetapi mendatangi dia dengan zikir-zikir. Zikir aja, jangan baca Fatihah, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, al-atiyati bil ajiz, sebagaimana melakukan dengan itu zikir al-ajiz, orang yang kagak bisa baca Fatihah. Orang nggak bisa baca Fatihah, mau sembahyang wajib apa kagak? Wajib. Wajib tetap. Terus bagaimana kalau nggak baca Fatihah? Ya zikir aja, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subuhun kudusun rabbul malaikatir ruh. Begitu aja, ganti zikir. Kalau orang mau baru alap, orang bisa baca Fatihah lama ngajarnya, ya bisa aja dah, bisa aja subhanallah, ya udah ya, subhanallah 33, subhanallah, 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 subhanallah. Allah dilayar berusaha Quran, yang tidak hafal sedikit pun daripada Quran. Dan ada ajiz syar'an, karena ini orang lemah secara syara. Fasorokal ajizan, maka sama juga dia jadi seperti orang yang ajiz, lemah secara isi, secara indra ya. Iya sama. Dikira aja kata, tapi kata Imam Nawawi was-shawabul awal, yang benar tapi yang pertama ya. Yang dua nggak benar jawaban itu. Wa adil furu, inilah hukum-hukum furu Allah, tidak, karena yang kami sebutkan di sini ya tajul, yang perlu saya sebutkan, perlu disebutkan sama saya. Pada hadza asyatu ilayya, maka karena itulah aku bisyarah kepadanya bi auzal ibarat, dengan ringkasnya ibarat. Wa illa kalau enggak ringkas maka adillah watimah, punya dalil banyak, tatimah katsira ma'rufah fi kutubil fikih, di dalam kitab-kitab fikih. Ini kitab fikih, baca dah tuh. Kitab Fathul Mu'in, kitab Minhaj ya, Tufah, yang bercerita tentang orang junub, orang haid ya, sembahyang begitu, tentang baca Quran. Paslon, bermulai di pasal wa yustahabu an taqul qiraatu, dan disunahkan apa baca Quran fi maudhi'in nadhifin mukhtarin, di dalam tempat yang bersih lagi terpilih. Kalau baca Quran cari tempat yang bersih. Makanya kita kalau punya rumah tuh, kalau bisa nih, kalau kita punya rumah ya, ada satu kamar khusus buat ibadah. Jangan kamar kebanyakan, ada ruang tak main, ada ruang madang, ada ruang apa lagi, ruang olahraga, ruang sembahyang orang punya. Ya iya, orang bikin rumah ya apa biar ruang ada. Ini kamar apa? Ini kamar makan Pak Ustaz. Oh kamar. Nih, ini kamar kita ngopi, kafe. Waduh. Ini ruang apa? Ini ruang olahraga. Ruang sembahyang orang ada. Wujud.
punya rumah kagak ada ruang ibadah. Kudu ada ruang ibadah walaupun kita ngontrak, ada khusus ruang ibadah. Jadi apa? Ada yang bersih. Yang bersih gitu. Mukhtar yang dipilih-pilih yang paling indah. Walihada isahabat zaman ulama, dan karena ini mensunahkan sekelompok daripada ulama al-qiraat akan baca Quran fil masjid, di masjid. Makanya ideal baca Quran di masjid ya. Kau dijamin nazafati, karena keadaan masjid itu tempat yang menghimpun bagi bersih. Kalau masjid itu bersih dah. Kalau rumah kan itu kan anang, wah apa baik segala tempat nyampur laki bini situ. Ya, tempat apa, tempat ngomong kotor apa segala macam. Kalau masjid bersih. Wa syaraful buqa, dan mulianya tanah ya masjid. Macam itu. Wa musil fadl ukhra, dan menghasilkan bagi kemuliaan yang lain lagi. Wahiyat i'tikaf, yaitu i'tikaf. Double pahalanya ya, pahala baca Quran, pahala duduk i'tikaf di masjid. Baina yang bagi kerjaan di masjid, maka sesungguhnya patut bagi tiap-tiap orang yang duduk di masjid ayan wal i'tikaf, bahwa dia niat i'tikaf. Jadi kalau kita masuk masjid, ingat nih, banyak orang lupa kan orang masuk masjid niat i'tikaf. Jangan sampai kagak. Sebab kalau kagak nggak dapat pahala i'tikaf gitu. Iya. Begitu masuk masjid saya niat i'tikaf gitu. Kita menawi. Tiap-tiap orang yang duduk di masjid niat i'tikaf, sawa naktara fi juz'i sama saja, apakah dia mau lama di dalam duduknya. Aksa itu banyak selama. Dia mau lama kayak duduk di masjid, atau sebentaran. Cuma nganterin anak doang ngaji, dia duduk, udah dia pulang lagi, duduk i'tikaf. Bal yang bagi awal dukhul masjid, bahkan sepatutnya awal masuknya dia ke masjid ayan wal i'tikaf. Langsung niat i'tikaf. Masuk masjid langsung niat i'tikaf. Kita kadang lupa mulu tuh ya niat i'tikaf ya. Atau bayang udah, apalagi mantra kan lama tuh jaraknya. Dapat pahala sembahyang doang, nggak dapat pahala diam di masjid. Diam di masjid itu ada pahalanya. Duduk di masjid ada pahalanya dengan syarat niat i'tikaf. Bal yang bagi, bahkan sepatutnya awal masuknya di masjid ayat nanti bawa dia ini dia wahadal adab. Nah ini adab nih sama masjid. Adab sama masjid itu niat i'tikaf. Yang bagi sepatutnya ayutan Nabi diperhatikan dengan i'tikaf. Nah ini yang harus diperhatikan nih. Ya, niat i'tikaf harus perhatikan. Wa yusya'udi kemudian hendaklah dipiralkan. Nah, bahasa sekarang spiral ya. Dipiralkan dikru apa sebutannya. Kalau bisa dimasurin sebutannya. Wa yarifus sigar wal awam, dan diajarin, dikasih ma'rifat, maksudnya dikenalin anak-anak kecil, anak-anak TPA itu yang berduduk ngaji. Wal awam, orang awam kan kadang-kadang orang paham dia mah masuk masjidannya. Karena orang awam ustaz juga kadang lupa. Fa inna mimma yufalu anhu, maka sesungguhnya itu di antara perkara yang dilalaikan orang. Itu yang dilalaikan orang lupa masuk masjid enggak i'tikaf. Apalagi kita kalau terawih di Al-Hawid ya. Ibn Hamid kan terawih tuh ngambil akaf, suka ngajar mulu. Ayo sama-sama kita niat i'tikaf. Nah itu anatika madum tufisun, saya niat i'tikaf. Dari jalan raya juga ikut, saya niat i'tikaf. Jalan raya ikut juga lagi. Latah kawan, itu yang di masjid. Yang di raya ikut juga. Udah gitu niatnya nazar lagi. Waduh dosa tuh ya. Iya udah masuk masjid tuh mah. Iya. Itu yang di dalam iya masjid, bukan yang jalan raya. Dan lain ikut juga niat i'tikaf. Makanya sebaik Idul Fitri itu lebih afdol di masjid, bukan di lapangan ya. Kalau di lapangan luput dua perkara, satu luput i'tikaf, dua luput tahiyatul masjid, sholat ya. Coba kalau luar panas duduk aja, mau sholat apa di situ? Sholat mutlak haram. Waktunya kan waktu masih itu, masih waktu apa namanya disebut belum isyraq. Iya belum isyraq, haram tuh. Kalau datang setengah 6, jam 6 masih haram sholat sunnah. Ya, kalau ke lapangan langsung duduk aja. Kalau ke masjid mah setengah 6 boleh apa? Itu mah sholat sunnah tahiyatul masjid. Namanya disebut sababnya sabab mutaqaddim, bukan sabab mutaakhir. Jadi masuk dulu baru sholat gitu. Yang haram kan sabab mutaakhir. Sholat dulu baru pergi, kayak sholat safar haram tuh, orang pergi haji. Ya kata pimpinan KBIH, bapak-bapak ntar ngumpul di Pondok Aren Kecamatan jam 7 udah ngumpul ya. Kalau bisa sih jam 6 udah berjalan. Setengah 6 pada sholat sunah safar di rumahnya. Haram nggak boleh. Nggak ada sholat sunah safar ini, nggak ada. Berangkat aja.
Kalau suasana safar ntar di mana kek? Sebelum berangkat di Pondok Gede di mana kek gitu. Wa amal qiraatu fil hamam, adapun baca Quran fil hamam di kamar mandi. Bagaimana baca Quran di kamar mandi? Ini kayak di pesantren nih. Ada kamar khusus kamar mandi, bukan kamar WC ya, kamar mandi. Baca Quran di kamar mandi. Itu kan kamar mandi tempat orang panjang. Kadang-kadang suka pakai kencing juga itu. Bagaimana baca Quran di situ? Ya kan kadang-kadang gitu dulu. Santri mah kan itu kalau santri ya santri qiraat, ya enggak? Itu kadang-kadang sambil berak baca Quran hari. Iya, udah lancar. Haram itu nggak boleh. Mentang-mentang kori narinya pas ngedeng. Iya, pokoknya tergantung pesantren. Kalau pesantren kagak lagi apa di WC baca Quran. Kalau misalnya yang ceramah lagi ngeden, saudara gitu. Lagi yang ceramah sambil ngeden gitu ya. Maka dia talafaz salaf, jika maka berbeda pendapat ulama salaf di dalam kemakruhan baca Quran di kamar mandi. Faqala Sabuna berkata sebagai kita layak rohu, gak makruh. Wal Imam Mujma' ala jalati Abu Bakar bin Munzir fil Israf an Ibrahim an-Nakhi wa Malik wa waqala Abto, itu katanya dinukil oleh imam yang disepakati atas kebesaran, itu Imam Abu Bakar bin Munzir ya, Imam bin Munzir dalam kitab Israf dari Ibrahim an-Nakhi dan Imam Malik, dan itu pendapat Imam Abto. Jadi itu enggak apa-apa katanya. Wa dhahaba ila qaradin bermadhab kepada makruhnya jama'atun sebagian ulama lagi minhum Ali bin Abi Thalib. Kata saudari jangan baca Quran di kamar mandi mah, kayak enggak ada tempat lagi. Rawawan Nabi Daud wa Ibnu Munzir an jama'at tabi'in minhum Abu Wa'il Syaqiq bin Salmah wasyibbi wal Hasan Basri wa Makhul wa Qubaisah bin Du'eb wa rawainahu aidan an Ibrahim an-Nakhi wa haka ashabuna Nabi Hanifah harun. Itu pendapat yang mengatakan makruh ya. Qala Syibbi tukrahul qiraatu fi thalathati mawadiyah, dimakruhkan baca Quran di dalam 3 tempat. Makruh ya, fil hamamati 1 kamar mandi, wal khususi yang kedua ya khusus. Apa khusus? Tempat ini tempat apa? Ganja. Tempat ganja apa, perkebunan ganja banyak orang haram tuh. Wa buyutir raha, dan rumah ini nih, rumah apa namanya? Ya Allah, kalau yang suka mesin giling tuh, yang gilingnya pakai itu kan, pakai keledai muter, tempat mesin giling itu kan kotor tuh, banyak debu-debu, banyak tai keledai yang pada berak ke situ gitu. Itu nggak boleh makruh. Kita dulu dan itu roha dalam sambil muter. Wa Nabi Maisarah qala la yadhkurullah illa fi makan baik, jangan disebut nama Allah dong kecuali di tempat yang baik Allah. Wa amal qiraat fi thariq, adapun baca Quran di jalanan. Gimana baca di jalanan? Pinggir jalan baca Quran. Kalau muqtarana jaizatun ghairu makruhatin, maka yang terpilih boleh baca Quran di jalan, enggak makruh. Di dalam yalitu sahibuha, apabila tidak terganggu oleh yang membacanya Quran. Kalau nggak terganggu orang lewat boleh. Kalau terganggu jangan. Karena ya nasaiwa karat, maka jika terganggu anda daripada qiraat sahibwa orang yang membaca Quran quriat, maka makruh. Kalau dia nggak open sama orang yang lewat jualan terus itu dia baca Quran, kalau itu lewat itu. Jangan lagi lihat lagi ya makruh ya. Terganggu. Maka Nabi sebagaimana memakruhkan Nabi sama al-qiraat, apa baca Quran linnaisi, bagi orang yang ngantuk. Orang kalau ngantuk makruh ya baca Quran. Makhafatan, karena khawatir takut minal kholat, daripada kesalahan nyebut ngantuk. Wala nabidu ma'batum wala antum abiduna ma'bud wala antum ma'bud. Apa sih lo? Orang ngantuk baca Quran mana tahu tuh kuliah muter-muter itu. Makruh ya. Nah udah tidur aja kalau lagi ngantuk mah.
Ya, jangan baca Quran. Wa rawaib Nabi Daud dan Bidarda radhiyallahu anhu kana yaqra'u fi thariq, kusnya Bidarda baca Quran di jalanan. Wa Umar bin Aziz anu adzana fiha, bahkan azan di dalam jalanan, azan bayang ya biasa mah. Orang-orang Arab mah main di jalanan, kalau kita makanya rada aneh juga di Indonesia. Bayang di trotoar gitu. Ya, iya kecuali 212. Itu beda lagi. Qala Ibnu Abi Daud ada tanya Abu Rabi qala akhbarana Ibnu Wahab qala sa'altu Malikan, aku pernah bertanya Imam Malik an rajul, dari seorang laki-laki yusolli yang sembahyang min akhir dari akhir malam, fa yakhrujul masjid, maka dia keluar ke masjid, waqad baqiya dan tersisa minas surat daripada surat alati kana yang ada dia membacanya via di dalam itu surat sayun apa suatu. Qala menjawab Malik ma'al qiraat takun fitari, aku enggak tahu ya hukum qiraat yang ada di jalanan itu. Bakar dalika, tapi dia tetap memakruhkan, jangan dah kalau di jalanan. Wa hadza isnad sahih an Malik, dan ini sanadnya sahih dari Imam Malik. Faslun di satu pasal yustahabul qari, disunahkan bagi yang baca Quran fi ghairi salat, pada selain waktu salat. Kalau kita baca Quran lagi bukan sembahyang, sunahnya gimana? Ayastaqbil kiblati, kiblata bawah yang menghadap kiblat. Sunnah ya, kalau baca Quran cari duduk menghadap kiblat. Faqad jaa fil hadis, maka sungguh telah datang dalam hadis, khairul majalis mastaqbila bil kiblat, sebagus-bagus tempat duduk yaitu tempat yang diarahkan ke kiblat. Kalau kita mau duduk cari duduk ke kiblat, baca Quran kayak baca doa kayak mau ngaji ya, cari kayak gitu. Wa jadi semua takhasyan, dan duduklah dia hanya berkhusyuk-khusyuk, bikin khusyuk-khusyuk. Kalau bisa jadi khusyuk mutakhasyi dulu. Bisa kinat dengan tenang, wa waqarin, dan berwibawa, mutrikan rasawahan, nundukkan kepala. Wa yakunu julusu wadahu fi tasinya, adalah duduknya dia wahdahu sendirian, fi tasinya dan membaguskan adabnya. Wa khudu, dan khudunya dia kajulusi baina yaday muallimi, seperti duduk di depan gurunya. Jadi walaupun dia duduk dewek-dewek, seolah-olah ada guru di depan, biar beradab sama Quran. Fa'ada wal akmal, maka inilah yang paling sempurna. Wala qara'a iman, seandainya dia baca Quran sambil berdiri, au mutajian, atau sambil rebahan. Mutaji rebahan. Bagaimana kalau baca Quran berdiri atau rebahan? Au fi firasy, atau di kasur misalnya sambil tiduran. Au ala gadzalik, atau selain itu ahwal daripada ahwal jaza, maka boleh baca Quran sambil tiduran, baca Quran sambil diri boleh. Walau ajrun, dan tetap bagi dia dapat pahala, ada pahalanya. Walakin dengan awal, tapi pahalanya kurang dari yang pertama kurang, kayak orang sembahyang ada yang diri ada yang duduk kan? Iya, dapat. Qala Allah Ta'ala, Allah firmankan di Quran, ada itu dalilnya. Orang baca Quran yang diri, yang duduk, yang rebahan ada. Inna fi artis samawati wal arwah tilabna la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam menciptakan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang, sungguh itu tanda-tanda buat orang ulul albab. Siapa sih ulul albab? Ulul albab adalah alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang zikir kepada Allah. Termasuk baca Quran ya, zikir. Kiaman, bari duduk, bari diri gitu, waqudan bari duduk, wala junubihim, dan bari rebahan. Wa yatafakkaruna fi khalqis, dan mereka suka merenung-renung di dalam menciptakan langit dan bumi. Diambil tafakur ya, tafakur alam namanya ya, mengkir itu langit dan bumi, itu namanya ulul albab. Jadi ulul albab ada dua, satu doyan zikir, dua doyan pikir, barulah bab. Kalau zikir doang orang jadi pikir, jadi dukun. Zikir doang orang mikir, atau mikir doang orang zikir, juga sama. Ada usaha doyan buat ngaji, zikirnya kagak ya, kagak. Bab belum harus berpikir dan zikir. Wasabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah yattaqu fi hajri, adalah Rasulullah SAW berbahan di pangkuan aku, wa ana haidun, padahal aku lagi haid, wa yaqra'ul Quran, dan Nabi baca Quran. Nabi rebahan di palanya di pangkuannya Siti Aisyah, bari ngapal Quran, berapa lagi haid. Itu dalil boleh baca Quran sambil rebahan. Rebahannya bini lagi haid. Kalau lagi pacar dia baca lagi haid. Jangan haram.
Wa firidin yaqra'ul Qur'an wa rasul fi hijri. Nabi baca Quran, kepalanya di pangkuan aku. Boleh. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala inni aqra'ul Qur'an fi sholati wa aqra'u ala firasi. Kata misalkan saya baca Quran di dalam sholat saya dan saya juga baca di kasur saya. Berarti berdiri lagi sholat mah di kasur atau tiduran. Wa Aisyah dan Aisyah qalat inilah hizbi wa anna mutajan seri. Sungguh aku membaca hizib. Hizib itu maksudnya wiridan baca Quran, ya. Sedangkan aku barir rebahan di atas ranjang gitu. Pasal bermulai ini satu pasal fainar syuru'ah, maka apabila dia ingin memulai baca Quran fil qiraat di dalam qiraat ista'adha, maka dia membaca a'udhu. Kalau baca Quran sunnah baca a'udhu, jangan bismillah ya a'udhu. Faqala, maka dia katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, begitu. Hakadha qalibur, begitulah ucapan jumhur ulama. Qala ba'dul ulama, berkata ulama, ya ta'awud ba'dal qiraat, hendaknya dia ta'awuz setelah baca Quran. Ada pendapat lain, Pak, baca Quran dulu baru auzu, begitu katanya. Idza qara'al Quran, maka apabila telah membacakan qara'ta bil madi, ya kan? Bil madi maka apabila telah membaca kamu akan Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka ucapinlah a'udzu billahi minasyaiton. Dalil itu katanya dalilnya. Dalilnya kan itu. Jadi begitu baca subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah berhenti. Gitu ya. Ada gitu. Iya. Kita menambah lagi. Watak ayat dan bermula takdir ayat jumhur idza aradal qiraat fasta'id. Gitu. Kata ya jumhur itu ucapan qara'ta katanya apabila mau membaca fasta'id, maka ucapan a'udzubillah. Summa sirat a'uz kama dzakara, kemudian bentuk a'udzu sebagaimana kami sudah sebutkan di atas tadi. Wa kana jama'atun minas salaf, dan ada sekelompok dari ulama salaf yaquluna mengucapkan begini, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Itu ulama salaf dulu gitu. Ya, enggak pakai apa? Pakai tambahan samiil alim. Kalau baca Quran a'udzu billahi samiil alim minasyaiton. Kita bicara di atas ya, kalau baca lawan sana sebelumnya a'udzubillahi samil alim minasyaitonir wala ba'sa bihadza, dan enggak ngapa-ngapa pakai lafaz ini juga boleh. Walakin al-ikhtiyar wal awal, tapi yang terpilih tetap yang pertama tadi. Summa inna ta'awud mustahabun, kemudian baca a'udzu itu disunahkan, walaysa biwajibin, tidak wajib. Enggak wajib ya, a'udzu sunah. Oh mustahabun likulli qari'in, dan itu disunahkan bagi tiap-tiap orang yang membaca. Sunnah baca Quran membaca a'udzu. Buat siapa? Buat orang yang membaca. Kalau mendengar mah diem aja, jangan pakai a'udzu. Mau dengar pakai a'udzu. Sawan kana fil sholati, sama aja itu bacanya di dalam sholat. Mau baca Quran di dalam sholat, au fil ghairi, atau di dalam selain sholat. Dalam sholat atau baca a'udzu. Istahabu fi sholati fi kulli raka'atin, dan disunahkan a'udzu di dalam sholat pada tiap-tiap rakaat. Tiap rakaat baca a'udzu ya. Bayang zuhur 4 rakaat baca Fatihah, a'udzu terus. Begitu. A'udzubillah. Itu sunnah hukumnya, dapat pahala lumayan. Ala suatu sesuai minal wajhain, daripada dua wajah indah sabina. Wal wajh tsani, dan atas pendapat yang kedua inama yustahabu fi rakaatil ula, hanya saja disunahkan a'udzu pada rakaat yang pertama aja. Rakaat pertama aja sunnah mah. Yang 3 mah kagak. Tapi tetap yang kuat yang pertama ya. Semuanya a'udzu gitu. Entara kafil ula atabi fisaniyah, kan begitu. Kalau dia tinggal auzu pada rakaat pertama, maka dia lakukan itu auzu pada rakaat kedua. Kalau auzu lupa rakaat pertama, rakaat kedua, ya berarti kalau gitu tiap rakaat auzu gitu. Masa ada susunannya pertama pas lupa, ya ntar kedua, lupa, yang ketiga, ya semuanya baca auzu. Gitu ya. Wa isabu ta'awuzu, dan disunahkan apa auzu fi takbiratul ula, pada takbiratul ula minas jenazah, daripada sholat jenazah. Kalau baca auzu sholat jenazah, takbiratul ula di mana? Itu takbir pertama ya, yang baca Fatihah. Atas asoh itu paling sahih, dua wajah, dua pendapat. Paslon bermapasal wayam bagi ayu hafizah, kalau bismillahirrahmanirrahim, dan sepatutnya juga dia menjaga di atas membaca bismillahirrahmanirrahim fi awali kulli suratin, pada tiap-tiap awal tiap-tiap surat. Pokoknya kalau awal surat itu baca bismillah.
Di sini disunahkan yuhafidho, bahasanya yuhafidhonya menjaga betul membaca bismillah tiap-tiap awal surat. Sering tuh saya dengar di mana-mana imam kadang-kadang kalau udah baca bismillah di Fatihah pas waladhdallin amin enggak baca bismillah lagi, langsung qul ya ayyuhal kafirun, enggak baca bismillah. Justru kalau awal surat baca bismillah. Sebab di Quran tuh awal surat pakai bismillah semua. Siwa baro'atin, selain surat baro'ah. Kecuali surat baro'ah ya, surat taubat. Surat taubat jangan baca bismillah. Kata Imam Ibnu Hajar haram. Kata Imam Romli makruh. Tinggalin aja deh, enggak usah baca bismillah. Karena itu ayat menerangkan tentang perang di situ. Fa'in aktsarul ulama alana ayatun, maka semayoritas ulama di atas sesungguhnya basmalah itu ayat. Termasuk ayat tentunya. Jadi dibaca. Kalau di awal surat termasuk ayat. Untuk tabu fil mushaf, sekira-kira ditulis di dalam mushaf. Jadi mushaf ada bismillahnya semua kan. Kalau kita baca juz amma tuh ganti surat kuliah ada bismillah lagi. Ganti surat Al-Baqarah ada bismillah lagi. Ganti surat Ar-Ra'd ada bismillah lagi. Awal surat baca bismillah, orang di mushafnya ditulis bismillah. Pasti kita enggak baca. Dapat kutibat fi surah, dan sungguh telah ditulis pada awal-awal surat siwa baro'ah, selain surat baro'ah. Wa idza qara'a kana muthbitan kil khatma awis surah, maka apabila dia membaca akan basmalah, karena maka adalah dia menetapkan akan qiraat khatmah atau qiraat surat. Kalau dia baca bismillah berarti itu ya dia menandakan bahwa ayat itu tadi yang di atasnya udah hatam, ganti lagi bismillahirrahmanirrahim. Hatam. Begitu. Kalau kagak ada bismillahnya, ya kayak nyambung terus. Misalnya baca lakon alhaqumut takatsur sampai ayat summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im wal 'asri innal insana lafi khusr. Enggak ada bismillah. Jadi itu mah kagak ada penutup, kagak ada awal. Tapi kalau bismillah ada penutup, ada awal gitu ya. Fa idza akhalla bil basmalah kana tarikan li ba'dil Qur'an indal aktsarin, maka apabila dia mengabaikan basmalah karena tarikan, maka adalah dia meninggalkan kepada sebagian Quran yang dari menurut mayoritas ulama. Kalau dia nggak baca bismillah, maksudnya salah dia itu ya seolah-olah dia meninggalkan sebagian Quran. Itu bismillah bagian Quran, sebenarnya ditinggalin sama dia. Berat. Faidah kan qiraat, maka apabila ada membaca Quran fi wadhifatin, pada wadhifah itu tanda ya. Kalau kita punya tanda-tanda, kalau orang hadroh tandanya makro. Ada makro. Ja'ala kal asba, yang dia menjadikan seperti buat seminggu, wal ajza seperti sejuz, alayhi awqaf yang ada tanda waqaf, wa arzak tanda biru gitu. Karena i'tina bil basmalah asyada, maka menjaga dengan bismillah itu lebih dahsyat, lebih dikuatkan. Yastahiqu ma yaqulu yaqinan, agar supaya dia memberikan perhatian hak akan apa yang sudah diambilnya secara yakin. Jadi kalau kita baca Quran pakai tanda-tanda tuh, ntar menerusin lagi, pakai bismillah lagi ya, pakai bismillah. Betul berarti di sini nih, ada tanya di tanda panah. Ntar besok membaca malam itu bismillah lagi. Lebih hebat, lebih ditekankan lagi. Fa inna idza aqalla bilam yastahi syai'an minal waqfi indama yaqul basmalah ayat min awal surah. Maka sesungguhnya keadaan apabila dia mengabaikan dengan basmalah tadi, maka dia berhak sesuatu daripada waqaf indama yaqul basmalah ayatan, di sisi orang yang berpendapat bismillah itu ayat daripada awal surat. Jadi kalau dia ninggalin bismillah, maka dia kudu berhenti tiap akhir surat gitu. Wa hadhi daqiqatun nafisah, inilah yang lembut lagi antik ya talitina, dikuatkan perhatian dengan bismillah, wa isya'atuha, dan menyebar luaskan ya itu basmalah, penting baca basmalah ya. Faslun, bermulai ini satu pasal. Faida syarafil qiraat, maka apa dimulai baca Quran, falyakun syal khusu, maka hendaklah keadaan dirinya khusyuk. Kalau baca Quran yang khusyuk, concern. Wa tadabbur, dan tadabbur ayat indal qiraat ketika baca Quran. Wa dalail alai aktsar min antusara, dan dalilnya banyak banget untuk disebutkan banyak. Wa asyhad, dan lebih masyhur, wa azhar, lebih jelas min antukar daripada disebutkan. Udah enggak perlu disebut lagi dah ya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan baca Quran kudu khusyuk, kudu tadabbur. Fawal maksud al matlub, maka tadabbur itulah yang dimaksud dan yang dituntut dalam baca Quran. Emang tujuannya kita tadabbur,
Wa bi tansudur, dan dengan tadabbur akan menjadi lapang semua dada. Kalau kita sering baca Quran sambil tadabbur, kita punya dada enggak sumpek, enggak stres, enggak gundah gulana, enggak depresi, lapang. Wa tastanir qulub, dan akan bersinar apa hati bakal terang. Allah Ta'ala, Allah firmankan, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah maka tidak tadabbur mereka Quran? Nah, kok sumpek sih dong? Stres, emang gak mikirin Quran? Gitu. Emang gak mau tadabbur? Kau tadabbur terang hati, kau tadabbur lega dada. Gitu, gak sumpek. Wa qatala kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepada Muhammad itu kitab yang mubarakun, sangat berkah. Ya, dan baru untuk kami mereka tadabburkan ayat-ayatnya. Wal ahadits fi katsira, hadis-hadis di dalam tadabbur juga banyak. Wa qal salaf fi masyhur, pendapat-pendapat salaf di dalam tadabbur itu masyhur. Wa qad bata jama'atun, dan sungguh telah begadang sekelompok minas salaf dan salaf yasruna ayatan wahidatan, membaca mereka satu ayat, ya tadabbaruna, mereka tadabburkan tuh ayat, wa yuraddiduna, dia ulang-ulang tuh ayat ila sobai, sampai pagi. Ulama salaf baca satu ayat doang diulang-ulang sampai subuh. Ngapain? Tadabbur. Dia baca ayat ini, timbul lagi mana baru, timbul lagi mana, baca ini timbul baru. Begitu. Itu menandakan betapa pentingnya tadabbur ayat. Wa qad sa'iqa jama'atun minas salaf indal qiraati, dan sungguh pingsan sekelompok daripada salaf ketika baca Quran. Baca Quran karena tadabbur pingsan, gubrang, enggak sadar. Bangun-bangun besok. Kayak siapa tuh Imam Usaid Al-Khudair ya, bin Khudair, itu sering kalau baca Quran di jalan, tahu-tahu di jalan ngusruk. Gubrak, campur naik ontak, keledai, sampai campur tuh gubrak bisa. Karena apa? Tadabbur ayat. Ngeri. Bahkan dikata Imam Nawawi di sini, wa mata jama'atun, dan mati sekelompok ulama banyak banget. Halal qiraat lagi baca Quran mati. Saking takutnya tuh sama ayat. Sampai rasa takut, gubrak mati. Bukan pingsan lagi, sampai meninggal dunia. Itu orang-orang yang ahlullah ya, ahlul Quran begitu. Sahabat ya, makanya sebut tadi wa ahli baitil kiram wa ashabi dzawil Quran. Itu dzawil Quran, orang yang punya hubungan erat sama Quran. Wa rawina an Bahz bin Hakim, dan diriwayatkan kita dari Bahz bin Hakim an Zurarah bin Aufa tabi'i al-Jalil ya, amaum bi salatil fajri, dia pernah jadi imam kepada mereka di dalam salat subuh. Faqara'a, maka dia membaca hatta balagho, sampai kepada ayat fa idza nukira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir. Itu lagi jadi imam begitu, kharra mayyitan. Kharra itu nyungsep. Lagi baca Quran langsung nyungsep, mayyitan, mati langsung itu. Saking tuh mikirin ayat ini nih. Kalau kita bukan kurang peka, hati kita kurang peka, hijabnya tebal, dia baca ayat ini dong. Fa idza nukira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir. Hari yang paling sulit, saking takutnya hari yang sulit langsung gubrak, mati di tempat. Itu pernah kejadian ya di zaman tabi'in, jadi imam sampai mati. Allah Bahaz berkata, Bahaz wa kuntu fiman hamal, dan aku termasuk orang yang manggul itu mayatnya siapa tadi? Mayatnya tadi Zurarah bin Aufa mati. Wa kana Ahmad bin Abi Hawari wa huwa raihanatus Syam, dan adalah Ahmad bin Abi Hawari, dia itu merupakan bunganya Syam. Bunga itu orangnya harum, semerbak, orang masyhur, orang ngetop kayak kembang wangi. Kama qala Ibnu Qasim Al-Junaidi, sebagaimana berkata Imam Ghazali, idza quri'a ayat Quran, apabila dibaca di sisinya Quran, yusihu wa yasaku, dia teriak, langsung dia pingsan. Baca Quran, dia udah kagak baca, dengerin dong jadi pendengar. Tahu-tahu teriak, wow, gubrak pingsan. Gitu. Qala Ibnu Abi Dawud wa kana Al-Qasim bin Utsman Al-Ju'i, adalah Qasim bin Utsman Al-Ju'i yunkiru ala Ibnu Hawari, pernah ingkar. Ibnu Hawari pernah ingkar dia. Kenapa? Ya dia kalau baca Quran pingsan mulu. Karena Ju'i fadilan min muhaddits Dimashq. Sedangkan Imam Ju'i merupakan orang yang utama daripada muhaddis ahli Damaskus. Yuqaddamu fil fadli, dan didahulukan dalam kemuliaannya atas Ibnu Abil Hawari. Ibnu Hawari di bawah, dia tinggi pangkatnya. Qala wa kadzalika ankaru Abul Jauza, wa begitu juga ingkar Abul Jauza dan Qais Ibnu Habtar wa ghairuhum. Qultu wa sawab adamul inkar. Kata Imam Nawawi, yang benar sih nggak usah ingkar, ya nggak usah ingkar, bisa terjadi tuh baca Quran sampai pingsan, baca Quran meninggal bisa terjadi, nggak mustahil.
illa ala man intarafa annahu yaf'alu tasannuan, kecuali seorang yang mengaku-ngaku bahwasanya dia melakukan itu bersandiwara. Ya, enggak usah ingkar, itu orang sandiwara beneran ya gitu. Wa qala Sayyid Al-Jalil Dzul Maulid wal Marif Ibnu Al-Khawas, berkata Imam Sayyid Al-Jalil, Sayyid itu pemimpin yang agung, Dzul Mawahib wal Marif, yang memiliki mawahib itu anugerah Allah, ma'rifat Ibrahim Al-Khawas, gurunya Masyaroni ya, Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu dawaul qalbi khamsatu asya, obat hati ada 5 perkara, obat hati 5. 1. Qiraatul Quran bitadabbur, bacalah Quran dengan tadabbur. 2. Kholaul batni, ngosongin perut, jangan kenyang mulu. Wa qiyamul laili. 3. Tahajud. 4. Tadarru inda sahar, ngemis-ngemis sama Allah di waktu sahur, nangis minta Allah. Yang kelima, wa mujalasatu sholihin, duduk bareng orang-orang soleh. Wallahu